Ketika bayi kita jatuh dari tempat tidur, tentunya membuat kita sangat-sangat khawatir. Lantas, pertolongan pertama apakah yang harus kita lakukan ketika melihat bayi kita terjatuh? Seperti biasa, gua akan konsultasi dengan dokter mengenai hal tersebut. Dan inilah kata dokter. Yang kita khawatirkan pada bayi, salah satunya adalah trauma ya, bukan hanya dia ketutup selimut atau ketutup bantal atau ketindihan orang tuanya. Bisa juga dia jatuh dari tempat tidur. Jadi kita upayakan sekali bed itu rendah. Apalagi kalau bayi sudah mulai berguling, udah tengkurap terus sudah mulai berguling, bed sebaiknya rendah. Kalau ada trauma kepala, misalnya gak sengaja dia jatuh, kepalanya kebentur, kita evaluasi dalam 3 hari. Anak yang mengalami trauma kepala, dalam 3 hari kita cek apakah kontaknya baik. Kalau anak yang udah lebih besar bisa ngobrol 2 arah ya. Kalau bayi nangisnya bisa dihentikan. Nangisnya kontak, dia menatap wajah kita dan bisa ketika dia ayun dia berhenti, bisa ditenangkan. Kemudian tidak ada kejang, tidak ada muntah-muntah ya. Kalau muntah sekali ya mungkin karena hal yang lain. Tapi kalau menjadi sering muntah-muntah kita waspada. Apakah itu ada peningkatan tekanan di dalam kepala karena dia jatuh? Sehingga kita perlu waspada. Tadi kejang sudah ya. Kemudian ada ketinggalan gerak. Misalnya tangan yang kanan dengan kaki kanan aktif. Kok tangan yang kiri sama kaki kiri diam aja ya? Gitu. Itu kita curiga ada sesuatu juga. Nah kalau dalam 3 hari hal-hal tadi tidak ada, ya mudah-mudahan tidak apa-apa ya di dalam kepala. Cuma memang yang namanya trauma kepala tidak boleh sering-sering. Di dalam kepala itu ada otak, dan kalau sel-sel saraf itu irreversible. Kalau sudah rusak nggak bisa kembali lagi. Jadi mesti dijaga sedemikian mungkin. Di luar negeri kan beda sama sini dok. Di luar negeri itu mereka itu baik tidur sendiri dok. Sebenarnya lebih baik tidur sendiri atau sama kita sih dok? Oke, sebenarnya rekomendasi bayi tidur sendiri itu sejak awal boleh ya tidur sendiri. Cuma kalau agak kesulitan jika dia bangun, kita harus ibu harus turun dulu dari bednya ibu, terus mengambil bayi, terus disusuin. Ada positif negatifnya sebenarnya. Positifnya adalah bayi lebih aman. Jadi kadang-kadang kan orang tua saking capeknya punya newborn ya, tidurnya terlalu dalam, bisa saja kalau terjadi kecelakaan bayinya ketindihan orang tuanya, atau dia tidak sengaja ketutupan bantal atau selimut atau apapun sehingga sulit bernafas. Itu adalah risiko jika tidur bersama sama orang tua di satu bed. Nah lebih aman untuk bayi jika dia tidur sendiri di tempat tidurnya bayi, di box bayi, dan dia tidak pakai bantal, tidak pakai selimut, cukup pakai piyama aja. Itu lebih aman untuk dia sebenarnya. Jadi ada lebih kurangnya untuk tidur bersama atau dipisah. Jadi gini, kalau bedanya di Indonesia sama di luar negeri ya, anak-anak di luar negeri punya kamar sendiri, tapi mungkin ada kamera, ada apa, jadi orang tua tahu kalau dia nangis dan segera bisa approach ke anaknya ya. Kalau di Indonesia cenderung masih satu kamar, kadang-kadang masih di dalam bed yang sama. Keuntungannya adalah untuk bonding ya, karena bayi kecil tuh sangat butuh dipeluk, diayun, dengar suara ibu, itu sangat penting sebenarnya. Sebagian besar untuk perkembangan ya, jadi anak yang merasa disayang bisa optimal sekali tumbuh kembangnya. Jadi kebutuhan anak itu bukan hanya nutrisi, gimana sih dikasih makan supaya besar, kan seringkali fokus kita hanya ingin anak berat badannya baik, tumbuh besar gitu ya. Tapi juga jangan lupa anak butuh stimulasi, dia dilatih supaya meningkat kemampuannya di berbagai hal, dan satu lagi kasih sayang, merasa secure, dia diinginkan, diharapkan kehadirannya, terus dilindungi supaya dia bisa optimal tumbuh kembangnya. Itu bisa didapat dari bonding tadi ya. Jadi kalau memang concernnya orang tua, udah lebih dekat aja sama orang tua, biar lebih gampang dipeluknya, diayunnya, digendongnya ya. Satu kamar dengan orang tua asal beda tempat tidur itu baik sekali.